Salah satu politisi PDIP yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memenuhi pos jabatan Duta Besar Indonesia untuk Italia dan sekitarnya adalah Junimart Girsang. Kita tahu selama ini orang yang bernama Junimart Girsang termasuk ke dalam politisi PDIP yang seringkali juga masuk dalam daftar orang-orang yang sangat kritis terhadap rezim pemerintahan Joko Widodo, dan terakhir memang kita tidak mendengar sepak terjangnya ketika peralihan kekuasaan dan sekarang dijabat oleh Presiden Prabowo Subianto. Apa yang ingin saya katakan bahwa mungkin cara-cara yang lunak dan penuh dengan kelembutan kita bisa lihat secara sangat nyata ditunjukkan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan satu persatu digandeng dan diajak dan diberikan jabatan. Ini adalah cara berpolitik yang saya ingin katakan sebagai politik persahabatan tingkat tinggi yang ditunjukkan oleh Presiden Prabowo untuk merangkul siapapun, termasuk mereka-mereka yang jelas-jelas memposisikan diri berbeda dari politik yang dikerjakan oleh pemerintahan Prabowo, termasuk itu datang dari PDI Perjuangan dengan para politisinya yang seringkali sangat gaduh dan ramai untuk menyerang pemerintah, termasuk dulu yang dipimpin oleh Jokowi dan sekarang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Bagaimana sikap apresiatif yang ditunjukkan oleh Presiden Prabowo dengan mengangkat Junimart Girsang, politisi PDIP, dalam jabatan strategis wakil Indonesia sebagai duta besar di Italia dan negara-negara tetangga. Kita membincang hal ini. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, terkait dengan perbedaan politik dalam situasi politik Indonesia hari ini yang tidak mudah, dan kita sudah melihat keterbelahan politik, ada yang dekat dengan kekuasaan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo, tetapi ada yang ingin tetap berada di luar kekuasaan. Dan siapa yang berada di luar kekuasaan kita sudah tahu bersama, itulah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sangat konsisten dan kekeh untuk melakukan evaluasi, menebar sikap kritis terhadap pelaksanaan berbagai macam program yang diwujudkan oleh pemerintahan Prabowo bersama Gibran. Tentu saja sikap oposisi yang dikembangkan dan dimainkan oleh para politisi PDIP tidak bisa kita lepaskan dari konteks kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden yang membuat calon yang diusung oleh PDIP kalah secara menyakitkan. Dan karena itu dibangun banyak drama-drama politik dan narasi politik yang lagi-lagi mencari kambing hitam untuk memposisikan bahwa ada kekuatan yang ingin terus-menerus memposisikan diri sebagai kekuasaan yang ingin mempertahankan status quo-nya. Dan siapa yang dituduh, kita sudah tahu tuduhan itu terarah pada kekuasaan yang dulu diemban oleh Joko Widodo dengan tuduhan bahwa ia mempraktekkan sebuah cara berpolitik yang sangat kotor, dan itu kemudian terus dipertahankan oleh sejawat dari Jokowi dan kini menjadi Presiden ke-8 kita, yaitu Prabowo Subianto. Ada anggapan bahwa Jokowi dan Prabowo itu adalah presiden yang setali tiga uang atau sama saja. Itulah kira-kira yang dibangun narasinya oleh para politisi PDIP untuk terus menyerang dan melakukan sikap yang
berhadap-hadapan dalam konflik yang tidak ada habis-habisnya dengan kekuasaan, baik dulu ketika dipimpin oleh Jokowi maupun sekarang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam konteks ini teman-teman, saya ingin memberikan catatan bahwa memang harus ada langkah-langkah yang lebih apresiatif, yang lebih berani, yang saya mau terjemahkan itu sebagai politik persahabatan yang dimainkan oleh pemerintahan Prabowo lewat keberanian Presiden Prabowo untuk melihat bahwa sekalipun PDIP dan sikap politiknya berseberangan dengan arah politik pemerintah yang dipimpin olehnya, tetapi tetap saja ada orang-orang, para politisi PDIP yang harus diberikan ruang aktualisasi dalam jabatan-jabatan strategis. Nah, salah satunya adalah Junimart Girsang yang kita tahu adalah politisi PDIP yang malang melintang dalam rangka memperjuangkan kepentingan-kepentingan PDIP dari berbagai macam serangan-serangan yang diarahkan pada partai ini. Kepentingan-kepentingan PDIP diperjuangkan dengan sangat luar biasa dan menunjukkan loyalitas yang sangat tinggi pada kepentingan partai, dan itulah orang yang bernama Junimart Girsang. Namun teman-teman, ketika Presiden Prabowo kemudian mengangkat dirinya sebagai duta besar Indonesia untuk Italia dan negara-negara tetangga di Eropa, ini memberikan sebuah cara pandang yang berbeda, bahwa pelan tapi pasti Presiden Prabowo cukup jeli dan sangat mengamati bahwa tidak semua sebetulnya para politisi PDIP yang satu pikiran dengan sang Sekjen Hasto Kristianto dan diterjemahkan dengan orang-orang seperti Adian Napitupulu, Deddy Sitorus, atau Guntur Romli yang terus-menerus melakukan politik yang konfrontatif dengan siapapun, dengan realitas politik yang ada, dan khususnya terhadap rezim pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo bersama Gibran. Inilah teman-teman sebuah sikap politik yang saya ingin katakan sebagai sebuah politik persahabatan, yang bagi seorang Prabowo itu jauh lebih penting, jauh lebih menentukan untuk arah Indonesia ke depan, tanpa harus memikirkan bahwa kita memang berbeda dalam afiliasi politik dan kepentingan politik. Tetapi untuk tujuan yang lebih besar, rasanya apa yang kita anggap sebagai nilai-nilai perjuangan partai politik dan kepentingan partai politik harus dilemahkan, bahkan dihilangkan untuk sementara, dan kita semua melakukan kerja bersama untuk tujuan yang lebih besar, yaitu tujuan Indonesia yang lebih baik hari ini dan ke depan. Itulah tugas yang diamanahkan oleh Presiden Prabowo ketika mengangkat sejumlah tokoh sebagai wakil Indonesia dalam jabatan duta besar yang akan mewakili kepentingan Indonesia di negara-negara di mana mereka menjadi duta besar. Dalam konteks Junimart Girsang, kita percaya bahwa kapasitas seorang Junimart pasti akan membuat kita semua tahu bahwa ia adalah tokoh yang sangat menguasai bidang yang akan digelutinya sebagai duta besar, dan ia juga tidak akan terjebak dalam politik praktis, politik pragmatis, atau bahkan politik partisan, karena ia adalah politisi dari sebuah partai politik yang memposisikan diri sebagai oposisi terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Saya justru melihat dimensi yang lain, bahwa Prabowo Subianto sebagai seorang presiden mulai melakukan tindakan dalam rangka menerjemahkan politik persahabatannya dengan siapapun termasuk lawan-lawan politiknya. Inilah cara Prabowo untuk menumpuk bara api dalam diri mereka-mereka yang konsisten untuk berada di garis perjuangan kepentingan pribadi dan kelompok atau partai politik yang terus-menerus mengkapitalisasi serangan-serangan terhadap pemerintahan Prabowo dan Gibran. Prabowo ingin menunjukkan bahwa semua orang yang punya kapasitas dan kompetensi, apapun latar belakang politik, termasuk mereka yang adalah jelas-jelas menganut politik berbeda dengan pemerintah karena menjadi oposisi seperti PDIP, maka mereka juga punya hak yang sama, punya kesempatan yang sama untuk diberi jabatan untuk mewakili
sebuah tugas yang lebih besar, yaitu tugas negara di daerah dan di negara di mana mereka menjadi wakil resmi pemerintah Indonesia. Karena itu, saya mengapresiasi sikap kedewasaan berpolitik yang dikembangkan oleh Presiden Prabowo, dan salah satu caranya adalah dengan mengangkat banyak orang yang jelas-jelas memiliki arah dan panggilan politik yang berbeda, bahkan konfrontatif dengan pemerintahan Prabowo. Prabowo ingin mengakhiri semua bentuk upaya untuk melemahkan hidup kita bersama dengan terus-menerus melakukan serangan-serangan terhadap pemerintahan ini, karena semuanya itu bukan sesuatu yang menjanjikan bagi hidup kita bersama, tetapi kita menjadi orang yang juga harus peka dan melihat tujuan yang lebih besar, yaitu kepentingan Indonesia. Dan kepentingan Indonesia itulah salah satu yang ingin ditunjukkan oleh Presiden Prabowo dengan mengangkat siapapun yang punya kompetensi dan ingin memberikan dharma baktinya bagi Indonesia yang sama-sama dicintai. Terima kasih Presiden Prabowo, Anda memberikan legasi yang besar bahwa tidak selamanya oposisi itu harus disebut sebagai lawan abadi, karena ada banyak putra-putri yang berangkat dari politik yang berbeda dengan kekuasaan atau dengan pemerintahan Prabowo, tetapi mereka ingin sebetulnya mendarma baktikan hidup mereka bagi nusa dan bangsa. Inilah politik persahabatan, inilah cara Prabowo membungkam siapapun yang terus-menerus menebar politik kebencian, dan itu mungkin ada pada para politisi PDIP dan satu persatu dijadikan sebagai tokoh publik yang ingin ditunjukkan oleh Prabowo sebagai orang-orang yang punya kesempatan yang sama untuk membaktikan diri mereka bagi kepentingan bangsa dan negara.